Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman hari ini. Kita mulai dari tema pertama dari 3 kartu Lenormand. Oke. Menurut saya ini adalah hari di mana kita bisa menunjukkan kalau semua yang rasanya sukar itu ternyata adalah memberi kita, hanya untuk memberi kita kemampuan untuk berkembang lebih jauh. Jadi jangan pernah takut sama apa yang namanya ujian, apa yang namanya kesukaran, karena kesukaran itu justru menjadikan semua menjadi mudah. Kan di antara kesukaran selalu ada kemudahan. Karena apa? Karena kita udah pernah melewatin yang sukar, makanya apa yang sukar lagi buat kita, orang kita udah berhasil, gitu kan? Kita udah pernah ngalamin, itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Pink granite Pink granite di sini adalah tentang the lightning bolt. Ya, itu seperti geledek. Lightning itu berarti petir ya, petir bukan geledeknya tapi petirnya. Sesuatu yang sangat besar energinya dalam waktu sekejap, tapi dia sudah mampu menerangi semuanya. Yang jelas dia adalah sangat powerful. Hari ini mungkin ada sesuatu yang memang sangat powerful. Jadi kalau kita ngelihat petir kemudian kita sudah bisa mengantisipasi geledek ya, karena pasti ada delay. Itu kan kita ada rasa takut selalu yang namanya petir membuat kita takut. Dan pada saat itu terjadi, kita hanya butuh untuk menenangkan diri, just breathe. Jadi hari ini mungkin ada sesuatu yang membuat kita ya lumayan jumpy lah. Tapi sebenarnya ketika itu terjadi, just breathe, tenangkan diri. Terus jangan ambil itu sebagai sesuatu yang membuat kita terguncang. Cool, kita very cool. Caranya dengan memberi jarak. Jadi kalau kita tidak menggunakan emosi, tapi gunakan akal kita dan tetap berfokus gimana caranya supaya kita bisa survive dalam kondisi yang penuh dengan kekuatan tersebut, maka kita bisa rebuild. Dan rebuild ini tadi juga termasuk gambar dari ini ya, kita bisa membangun kembali semua yang kena petir tadi. Kena petir jelas dampaknya luar biasa, tetapi kita bisa bangun kembali. Jadi satu hal yang kita ambil untuk hari ini adalah kalau ada sesuatu berantakan, justru itu kesempatan kita untuk membangun kembali. Ya, dan ini energi dari Sagittarius masuk ke Capricorn itu adalah seperti itu. Jadi yang namanya energi Sagittarius itu adalah sesuatu yang meledak keluar. Kemarin kita gambarkan sebagai lumba-lumba yang terbang, yang kita punya momentum besar sekali untuk melakukan sesuatu, tapi kita berhasil terbang menunjukkan siapa kita. Nah, tentu saja itu akan memberi pengaruh besar untuk orang-orang di sekitar kita. Mereka terkejut, kita juga terkejut. Nah, di sini adalah saatnya restrukturisasi, dan itu adalah energinya Capricorn, restrukturisasi. Hari ini kita bicara tentang restrukturisasi. Dan kalau kita lihat lebih detail di sini, bulan juga membuat grand trine ya, karena ini adalah semua planet yang minor ya, di sini dengan Vesta dan dengan Aries. Dua-duanya planet minor. Dua-duanya energi feminin. Ketika kita berusaha untuk menyeimbangkan kepada siapa kita mengabdi dengan kepada siapa kita menunjukkan diri kita. Ini kan dua hal yang bertentangan. Yang pertama, Vesta adalah kita ngikutin apapun yang disuruh, nggak pernah bertanya. Sebaliknya, yang namanya Aries itu justru mempertanyakan semua. Nah, jadi situasinya sangat kontradiktif, tapi kita yang pegang kendali, bulannya adalah kitanya, dan kita melihat situasi yang berantakan adalah tantangan buat kita, pembelajaran buat kita, membuatnya menjadi sesuatu. Kita membangun Lego yang berantakan itu menjadi bangunan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, energinya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari tarotnya hari ini, 4 kartu.
Bisa ada yang terbalik. Iya, jadi judgement terbalik itu sendiri adalah ketika semuanya berantakan. Kita ingin sesuatunya muncul ke atas, tapi yang ada adalah energinya turun ke bawah. Dan ini memang harus selesai sepertinya death-nya ini. Judgment dan death dua-duanya adalah major arcana. Jadi ini adalah energi yang sangat besar. Tapi dia tempatnya di tantangan. Jadi bagaimana kita tidak melihat masalah itu sebagai akhir dari sesuatu, tetapi transformasi terhadap satu hal. Sarannya adalah kita berusaha untuk melakukan apa saja yang perlu kita lakukan tanpa harus prejudgment, tanpa harus punya ekspektasi tertentu. Karena kalau kita mau restrukturisasi dan kita sudah punya cara pikir yang sama dengan yang lalu, maka dia akan menjadi bentuk yang sama dengan masa lalu dan dia akan mengalami geledek yang sama juga. Oleh sebab itu, kita bangun sesuai langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan, dan barangkali tidak semua orang suka dengan cara kita, karena cara kita berbeda dengan kebiasaan mereka. Dan justru itulah makanya ada restrukturisasi, membangun sesuatu yang sama sekali baru. Kita ambil messages from spirit untuk bacaan hari ini. Dan pesan ini, all paths lead home, you will never be lost or homeless. Iya, jadi kalau kita merasa tidak secure dengan pilihan kita dalam restrukturisasi, karena orang lain mungkin mengkritik kita, it's okay. Yakin bahwa apapun yang kita lakukan dalam upaya merestrukturisasi, membangun kembali apapun yang tadi berantakan, itu sebenarnya selama kita mengatakan yang sebenarnya tentang diri kita, itu akan ke arah dimana memang sebenarnya kita. Jadi kita kayak jalan ke rumah kita, tanda petik, bukan jalan ke rumahnya orang lain. Bukan lagi kita selalu mengiyakan apa yang diperintahkan, tanda petik, orang lain. Ya, dan mungkin juga itulah sebabnya terjadi geledek tadi, karena memang apa yang diperintahkan sudah lagi tidak sesuai. Ini adalah saat kita mengatakan enggak gini caranya. Saya tahu cara yang lebih baik daripada yang dilakukan kemarin. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.